Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran sains kita, yaitu interaksi makhluk ciptaan Allah, sains kelas 5. Silahkan untuk menyimak ya. A. Interaksi atau hubungan manusia dengan manusia lain. Manusia memiliki kebutuhan dasar hidup berupa makanan, air, udara, tempat tinggal, dan pakaian atau kebutuhan jasmani. Sekarang, coba antum perhatikan. Setiap hari kita makan nasi, bukan? Tahukah antum dari manakah nasi yang kita makan? Lalu dari manakah beras tersebut? Ya, dari padi yang ditanam oleh petani dan kemudian menjadi beras yang kita makan. Ketika kita makan setiap hari, apakah kita membutuhkan orang lain? Ya, kita membutuhkan petani yang menanam padi. Kita membutuhkan orang tua kita yang membeli beras dan memasaknya sehingga menjadi nasi yang kita makan setiap hari. Selain makan, agar manusia dapat bertahan hidup, maka manusia membutuhkan air untuk minum. Tahukah antum dari manakah air yang kita minum? Dari sumur? Ya. Apakah Umi Abi antum yang menggali sumur tersebut? Pasti bukan ya. Pasti ada orang yang menggali sumur tersebut. Orang yang ahli yang bisa menggali sumur. Ketika kita minum setiap hari, apakah kita membutuhkan orang lain? Ya, kita membutuhkan Umi untuk memasak air, dan kita juga membutuhkan orang lain untuk menggali sumur yang merupakan sumber air yang akan dimasak. Maka manusia itu saling membutuhkan. Umi Abi membutuhkan air, dan Umi bisa memasak air jika ada airnya. Nah, air itu ada kalau ada sumber airnya, yaitu sumur. Nah, sumur itu digali oleh orang yang ahli untuk menggali sumur. Dari penjelasan tadi, kita dapat memahami bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan jasmani, maka manusia membutuhkan manusia lain. Allah menciptakan manusia dengan kadar manusia membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya untuk hidup. Ketika antum sakit, biasanya apa yang antum lakukan atau orang tua antum lakukan? Membawa ke dokter, terapis, atau ahli herbal untuk diobati. Dalam hal ini, apakah kita juga membutuhkan orang lain? Iya, ketika kita sakit, kita perlu orang lain untuk mengobati kita. Hampir setiap hari kita pergi ke sekolah dan menuntut ilmu. Ketika antum sekolah, apakah antum belajar sendiri? Tidak ya, pasti diajari ustadz atau ustazah. Nah, dalam hal ini, apakah kita membutuhkan orang lain? Tentu saja butuh. Ya, karena kita tidak bisa belajar sendiri, melainkan butuh seorang guru, yaitu ustadz atau ustazah, dalam membimbing dan mengajari kita. Jadi, menurut antum, apakah manusia selalu membutuhkan dan berinteraksi dengan manusia lain? Apakah manusia dapat hidup tanpa bantuan atau interaksi dengan manusia lain? Tidak ya. Manusia dapat hidup tanpa bantuan atau interaksi dengan manusia lain. Tidak bisa, karena manusia itu membutuhkan bantuan dan interaksi dengan manusia yang lain. Maka dari itu,
Manusia memiliki kelemahan dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya ketika ia sakit atau ketika ia membutuhkan ilmu. Selain kebutuhan jasmani, maka manusia juga memiliki kebutuhan naluri, yaitu pertama naluri nau, kedua naluri bako, ketiga naluri tadayun. Sekarang coba antum perhatikan, ketika antum baru lahir atau bayi, apakah antum tumbuh besar dengan sendirinya? Tiba-tiba ketika antum lahir, antum sudah tumbuh, sudah pintar, sudah bisa berbicara, sudah bisa ngomong. Atau ada orang tua yang merawat dan membesarkan antum? Iya, orang tualah yang merawat dan membesarkan kita sampai sekarang. Dari mulai kita bayi sampai kemudian tumbuh menjadi besar, orang tualah yang merawat dan membesarkan kita. Orang tua kita juga yang mengajari kita bicara, makan, berjalan, dan banyak hal yang lainnya. Menurut antum, bagaimana jika orang tua kita tidak mengurus, merawat, atau mengajari antum banyak hal? Nah, kita bisa mati karena kelaparan, kehausan, kedinginan, dimakan hewan buas, dan lain-lain. Kita juga tidak akan bisa bicara, membaca, mengaji, dan melakukan hal yang lainnya. Kasih sayang dari orang tua antum dan orang dewasa di sekitar antum yang membuat antum bisa tumbuh besar dan punya banyak ilmu serta pengetahuan. Apakah antum membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang tua antum? Iya. Semua itu menunjukkan kasih sayang dan perhatian orang tua antum terhadap anaknya. Ini merupakan perwujudan dari naluri nau, yaitu naluri yang dimiliki oleh seorang manusia yang ingin disayangi dan juga ingin diperhatikan. Manusia membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, kakek neneknya, saudara-saudaranya, bahkan kerabatnya. Dengan adanya kasih sayang dan perhatian ini, maka terpenuhi kebutuhan naluri nau. Hal ini akan membuat manusia menjadi tenang dan bahagia. Dengan demikian, manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar tenang dan bahagia. Apakah antum pernah mengikuti lomba MHQ di sekolah? Jika pernah, apa yang antum rasakan saat antum bisa menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah? Iya, senang, bangga, bahagia, gembira. Jadi kita membutuhkan orang lain atau komunitas untuk membuat kita merasa diakui, dihargai. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan naluri bako, manusia memerlukan orang lain atau komunitas yang dapat mengapresiasi dan menghargainya agar memiliki semangat menjadi yang terbaik. Siapa yang mengajari antum bisa membaca Al-Quran? Bisa memiliki ilmu? Apakah antum tahu dengan sendirinya? Betul, antum ada yang mengajari. Disinilah kita membutuhkan guru atau ustadz untuk menuntun kita dalam proses berpikir sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa untuk memenuhi naluri tadayunnya, manusia juga membutuhkan interaksi dengan manusia lain. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia banyak sekali berinteraksi dengan manusia lain untuk dapat bertahan hidup. Allah menciptakan manusia dengan kadar membutuhkan manusia lain. Bahkan, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan atau interaksi dengan manusia lain. Hal ini membuktikan bahwa manusia itu bersifat terbatas atau bergantung pada yang lain, karena membutuhkan manusia lain dalam hidupnya. Sehingga tidak layak bagi manusia untuk sombong, karena sesungguhnya dirinya lemah. Apalagi seorang manusia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan memberi kehidupan di alam semesta ini.
Ini sungguh keterlaluan ya, jika kita sombong di hadapan Allah. Manusia seharusnya tunduk dan patuh kepada Allah karena sejatinya manusia itu lemah. Sekarang coba antum perhatikan sekitar antum, lalu sebutkan interaksi yang terjadi antara manusia dengan manusia lain yang terjadi di sekeliling kita. Banyak sekali jenis interaksi antara manusia dengan manusia lain. Di antaranya, pertama, interaksi antum dengan orang tua antum. Kedua, interaksi antum dengan saudara antum. Tiga, interaksi antum dengan teman antum. Empat, interaksi ustadz atau ustazah dengan murid. Lima, interaksi orang tua dan anak. Enam, interaksi jual beli. Tujuh, interaksi pinjam meminjam. 8. Interaksi petani dan konsumen. 9. Interaksi pasien dan dokter. Nah, kesemua itu adalah interaksi antara manusia dengan manusia yang lain. Artinya bahwa manusia itu saling membutuhkan dan bergantung kepada yang lain. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain untuk menjalankan aktivitas sehari-hari kita. Nah, jadi Maha Besar Allah yang sudah mengatur kehidupan interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Pertemuan kali ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.